Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin nafsi ma'al Qur'ani lil ruqyah. Ini fasal menerangkan an-nafsu, itu nyebul atau meniup, ma'al Qur'ani yang diiringi dengan bacaan Qur'an lil ruqyati untuk pengobatan. Ruqyah itu pengobatan. Jadi baca Quran, kemudian ditiupkan di tempat yang sakit. Itu ada sunnahnya. Imam Ibnu Abi Dawud, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abi Juhaifah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, namanya Wahab bin Abdullah. Wa anil Hasan al-Basri, juga diriwayatkan dari Syekh Hasan al-Basri, Sayyidina Ibrahim an-Nakhai, wal mukhtar anna dzalika laisa bimakruh. Pendapat yang lebih mustahabah, anjuran ketika sakit ya seperti itu yang dibuat. Faqad tsabata an Aisyah, bahwa telah sabit dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau idza awa ila firasyi, apa beliau sudah mapan di alas tidur beliau, kullalailatin, pada setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, summa nafatha fihima, kemudian ditiupkan di telapak tangan itu, faqara'a fihima, Nabi baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang dibaca 3. Bahkan kalau umpama kita lakukan tidur itu dengan tertib yang enggak sesuai Nabi, itu nganggur. Dalam arti enggak ada pahala sedikit pun. Mulai dari kita brengsek tidur sampai bangun umpama subuh, itu yang nganggur, enggak ada tulisan pahala, enggak ada tulisan dosa. Kan sayang. Nah, tapi ketika tidur itu kita buat sesuai dengan tertib Nabi, sunnah seperti ini kita pakai. Kita sebelum tidur baca qul hu falaq nas, tiupkan di tangan. Setelah itu yamsahu bihima, Nabi itu mengusapkan telapak tangan itu mastato amin jasadihi, yang Nabi mampu dari jasad beliau, maknanya diusapkan ke jasad beliau. Nah, yabda'u bihima ala ra'si wa wajhi, dimulai dari kepala beliau, wajah beliau. Nah, ditiup 3 kali, kemudian diratakan di seluruh badan beliau, dimulai dari kepala, wajah beliau. Itu sunnah. Wa ma aqbala min jasadihi, bagian depan dari jasad Nabi. Seperti itu Nabi itu yaf'alu dzalika salasa marrat, mengerjakan itu 3 kali. Berarti baca qul hu falaq nas 3 kali, tiupkan. Yang pertama dulu 1 kali dulu, qul hu falaq nas, kemudian selesai tiupkan 3 kali, baru diusapkan seluruh badan. Buat 3 kali, baca lagi qul hu falaq nas, selesai tiupkan telapak tangan, usapkan kepala, wajah, seluruh badan. 3 kali seperti itu. Ini riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat fi shahihain ada tambahan juga. Di riwayat yang lain, ya, Siti Aisyah mengatakan falam mashtaka, ketika Nabi itu gerah, sakit, ya, beliau kana ya'muruni an afala dzalika bihi. Nabi menyuruh Siti Aisyah untuk membaca qul hu falaq nas, ditiupkan di tangan beliau, kemudian diusapkan ke badan Nabi ketika Nabi sakit. Nah, itu bisa kita praktekkan. Kalau sakit jangan buru-buru langsung ingatnya dokter, tapi ingatnya apa yang dulu Nabi buat. Nah, baca qul hu falaq nas, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh.
ataukah yang sakit itu mana ditiupkan di tempat yang sakit. 1 kali, 2 kali rutin tiap ketika sakit kita buat. Di samping itu kita nggak melupakan medis, datang ke medis, ya, ke dokter berobat. Tapi yang jelas yang kita buat pertama kali adalah yang disunahkan Nabi. Jangan sekali sakit langsung lari ke dokter, lupa apa dulu yang dibuat Nabi. Jangan. Sebagian riwayat juga mengatakan karena Nabi yang futu ala nafsi fil marad alladzi mata fihi bil muawwidzat. Pernah Nabi juga datang menjenguk orang yang sakit sampai dia itu meninggal. Nah, sakitnya itu membawa sampai ujungnya adalah kematian. Nabi itu membacakan muawwidzat, bacakan Al-Falaq sama An-Nas, kemudian ditiupkan di yang sakit itu, orang yang sakit tadi itu. Jadi ketika jenguk orang sakit, di samping kita mendoakan kesembuhan, diangkat penyakitnya, kita praktekkan juga bacakan Qul Falaq Nas, ditiupkan di tangan kita, kemudian diusapkan ke orang yang sakit yang kita jenguk itu. Siti Aisyah juga beliau mengatakan falam matakula kuntu angfutu alaihi bihinna. Ketika Nabi itu sakitnya sudah berat, saya sendiri langsung meniupkan Qul Falaq Nas di telapak tangan saya, kemudian saya usapkan ke badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipraktekkan untuk diri sendiri juga bisa, dipraktekkan untuk orang lain yang lagi sakit juga bisa. Nah, itu diantara satu kesunahan sebelum kita tidur ataukah ketika kita lagi sakit, apa yang kita buat, bagaimana itu seperti apa yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun kita tidur sekalipun, kita penuh dengan pahala. Ada juga memang anjuran ketika kita tidur sebelum tidur itu kita baca ayat kursi, wudhu dulu, kepala di utara, miring ke arah kiblat, ya kan? Nah, itu kakinya itu ditumpukkan yang kanan di kaki yang kiri. Itu bagian dari sunnah. Nggak pakai bantal yang empuk, tapi pakai bantal tangan. Itu sunnahnya seperti itu. Nggak pakai dipan, enggak, tapi pakai di bawah, di lantai. Nah, itu juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sampai si Nabi Musa alaihissalam, beliau yang terkenal nggak punya rumah itu, ketika berbaring, kemudian berbantal pakai batu, itu diingatkan sama setan. Musa, lah kamu itu katanya nggak cinta dunia kok masih bantalan sama batu. Berarti kamu tuh masih cinta dunia. Padahal cuman batu yang dipakai bantalan. Lo kok ditegur sama setan, diingatkan katanya Musa masih cinta dunia. Lah kalau kita, ya semiskin-miskinnya kita tuh masih pengen bantalan, pengen sepelimbet, pengen selimutan. Nah itu. Jadi orang yang cinta dunia itu ya diantaranya ya seperti itu perbuatannya. Maka kita bagaimana sedikit daripada ilmu yang kita dapat seperti ini, walaupun hanya satu sunnah, kalau bisa kita buat. Kalau kan kebanyakan ketika kita tidur kan lupa seperti ini. Bahkan mungkin belum tahu malahan. Nah, bagaimana setelah kita tahu, kita amalkan. Al-Fatihah.